Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara, bertemu kembali dengan kami Good News TV. Sebelum saya menyampaikan renungan firman Tuhan, maka saya menyampaikan kepada kita selamat pagi, dan video ini adalah kami rekam ketika melakukan perjalanan melalui udara ke Provinsi Maluku di dalam tugas pelayanan. Dan sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kasih kemurahan Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami di dalam renungan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, firman Tuhan bagi kita terambil dari 1 Petrus pada pasal 3 ayat 12. Firman Tuhan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya ingin membagikan tema bagi kita, jaminan yang membesarkan hati di tengah-tengah masa sulit. Firman Tuhan yang baru saja saya bacakan kepada kita dari 1 Petrus pasal 3 ayat 12 ini sangat berkaitan erat dengan firman Tuhan yang boleh kita temukan dalam Kisah Para Rasul pada pasal 12. Membicarakan tentang tokoh Petrus yang pada waktu itu mengalami kesesakan yang sangat luar biasa. Dan bukan hanya Petrus sebenarnya. Bahwa kita membaca dalam Kisah Para Rasul pada pasal 12, kita akan menemukan ada tokoh-tokoh lain seperti Yakobus yang dibunuh, dan Yohanes yang menjadi buangan di Pulau Patmos, dan berbagai kisah lain yang dialami oleh umat Tuhan, jemaat mula-mula gereja perjanjian baru, yang pada masa itu ketika gereja itu menyebarkan kabar baik dan ternyata Herodes sangat menentang akan hal itu. Dengan demikian mereka mengalami suatu masalah yang sangat luar biasa. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kita membaca pada Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai 4, kita akan melihat bahwa di tengah-tengah pencobaan yang begitu luar biasa, di tengah-tengah kesesakan yang sangat luar biasa seperti itu, ternyata pertolongan datang dari Tuhan. Sama seperti Petrus yang dipenjara boleh terlepas dari penjara karena Tuhan melihat anak-anaknya. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Demikian pula apa yang kita baca pada ayat tadi, dikatakan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Itu berarti bahwa Tuhan tidak meninggalkan anak-anaknya. Itu berarti bahwa Tuhan melihat kita semua dan Dia mengetahui apa yang kita butuhkan. Sesulit apapun pengalaman-pengalaman hidup kita hari-hari ini, bukan Tuhan tidak melihat. Tuhan sungguh melihat dan Tuhan mau memberikan pertolongannya bagi saudara dan bagi saya. Demikian juga dikatakan kepada kita, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Berarti Allah kita adalah Allah yang mendengar doa-doa kita. Sama seperti kami dalam perjalanan ini dimulai dengan doa, dan ternyata pesawat sudah turun dan sekarang berjalan dengan aman, nyaman, tiba di kota Ambon dengan selamat, dan saat ini sedang melintasi jembatan Merah Putih yang menghubungkan antara kota Ambon dengan bandara Galala. Nah, semua ini karena Tuhan mendengarkan doa. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan doa saudara, tetapi saya yakin bahwa Tuhan mendengarkan doa saudara. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kita juga memahami bahwa Tuhan juga adalah Allah kita yang sanggup menghadapi musuh-musuh kita. Itulah sebabnya dikatakan juga pada ayat ini, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Di berbagai bagian Alkitab kita diajarkan untuk tidak membalas, karena pembalasan adalah datang dari Tuhan. Jadi di tengah-tengah masa sulit, yang perlu kita lakukan adalah berdoa.
Soal membalas adalah urusan Tuhan. Dan Tuhan akan menghadapi musuh-musuh kita itu. Dengan pertolongan Tuhan, dengan kuasa-Nya yang ajaib, Dia akan melakukan segala yang terbaik bagi anak-anaknya. Sebagai bukti perlindungan bagi kita. Hal yang sama juga dapat kita temukan dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 18-25. Jadi Bapak Ibu, jaminan yang menguatkan hati kita di tengah-tengah masa sulit itu jelas sekali dari ayat yang kita tadi bacakan. Bahwa Allah adalah Allah yang melihat, matanya yang tertuju kepada orang benar. Dan yang kedua, Allah adalah Allah yang mendengar doa-doa kita. Dan yang ketiga, bahwa Allah adalah Allah yang akan menghadapi musuh-musuh kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih buat hari ini Tuhan, kami dikuatkan bahwa kami tidak sendirian menjalani masa-masa sulit ini. Engkau ada bersama dengan kami. Engkau menyertai kami. Engkau melihat kami. Dan Engkau memberikan kekuatan bagi kami. Engkau mendengarkan doa-doa kami. Bahkan Engkau sendirilah yang menghadapi musuh-musuh kami. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin.